ada satu konsep tauhid baru ini. Yang pertama ditemukan atau diciptakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya dibawa kebetulan kitabnya ini. Kitabnya Syarah Kitab Kashfi Asy-Syubuhat. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Pengarangnya langsung. Langsung pengarangnya, jangan katanya-katanya. Kata-katanya. Kalau kata-katanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Perhatikan. Ia membagi tauhid itu dalam 3. Taksimu tauhid. Pertama tauhid rububiyah, Rabb itu Tuhan. Mentauhidkan Allah lah Tuhan yang satu, sang pencipta, sang pemelihara. 2. Tauhid uluhiyah. Artinya Allah lah yang berhak diibadahi. Ketiga, tauhid asma wa sifatih, mentauhidkan Allah dari sisi nama dan sifat-sifatnya, hanya milik Allah. Perhatikan, ada iskal itu kekeliruan di dalam konsep ini. Perhatikan, konsep dibagi dalam 3 bagian ini membuat rancu pemikiran tentang tauhid. Jadi, ada orang yang bertauhid rububiyah, Allah sang pencipta, sang pemelihara, tapi ibadahnya syirik. Jadi kan bingung. Satu diri, ya syirik, ya tauhid. Kira-kira nyambung apa enggak? Ya. Nggak nyambung. Makanya yang benar itu antara uluhiyah dan rububiyah itu sama. Ketika disebutkan uluhiyah yang dimaksud rububiyah. Ketika disebut rububiyah yang dimaksud uluhiyah. Satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Itu dalam Quran. Ketika dipisahkan terjadi kerancuan. Dan pada gilirannya, taksimu tauhid, pembagian tauhid ini adalah menghantam orang-orang yang berwasilah. Dianggap orang yang berwasilah kepada para wali Allah, bertabaruk kepada para wali Allah, dianggapnya beribadah kepada mereka. Ini yang fatalnya. Karena uluhiyah tadi itu. Karena uluhiyah, beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah, dengan pengertian yang salah. Nah, maka oleh sebab itu, mari kita perhatikan. Disebutkan dalam kitab ini, ada 2 musyrik. Ada musyrik yang awal, yaitu dulu di masa Nabi. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, itu sponsornya itu. Tokoh-tokoh musyrikun. Ada yang kedua, musyrikun mutaakhirun. Orang-orang musyrik yang akhir itu apa? Di masa Muhammad bin Abdul Wahab ada. Siapa? Orang-orang muslim yang bertawasul ke makom Nabi dan bertawasul, berwasilah kepada makom wali Allah. Disebut musyrik yang akhir. Jadi ini yang hadir yang suka bertawasul kepada Nabi kita, bertawasul kepada wali-wali Allah, lebih syirik dibandingkan syiriknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini kitabnya. Inilah yang membuat faktor ricuhnya umat Islam di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia. Termasuk di Indonesia. Jadi orang yang bertawasul, berziarah ke makam wali-wali Allah, itu namanya bertawasul atau bertabaruk. Disirikan oleh mereka. Dalam kitab Kashfu Asy-Syubuhat ini. Bahkan siriknya lebih berbahaya, lebih berat dibandingkan dengan siriknya musyrik yang awal. Jadi kita ini, siriknya ini lebih berbahaya dibandingkan siriknya Abu Jahal dan Abu Lahab yang menyembah berhala. Karena kita dianggapnya menyembah wali-wali Allah dengan berziarah kepada mereka. Nah ini contoh kitab terjadi iskal. Iskal itu kekeliruan, kerancuan pemikiran dalam bab tauhid. Akhirnya mengkafirkan, memusyrikan, membid'ahkan kepada amalan-amalan kaum muslimin. Maka oleh sebab itu ini yang belajar bertawasul, kita jangan gulu berlebih-lebihan. Gulu itu begini, dulu di zaman para nabi pun, itu berhala-berhala itu nama-namanya, itu adalah nama orang-orang soleh. Kemudian gulu itu berlebihan. Yang tadinya hamba, gulu berubah jadi Tuhan. Itu gulu namanya. Asalnya hamba-hamba Allah yang dihormat-hormat, kemudian gulu berlebih jadi Tuhan, jadi ilah. Itu namanya gulu. Kalau kita mencintai Nabi, selebih-lebihnya mencintai Nabi, sehebat apapun mencintai Nabi dan menghormati Nabi, sepanjang dalam kalbu kita, Nabi adalah hamba Allah. Tidak gulu namanya. Quran pun memberikan penghormatan kepada Nabi. Inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mana kalimah yang lebih tinggi? Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Alam itu semua makhluk. Hebat nggak pujian Allah kepada Nabi kita? Kita sebagai hambanya belum secuil pun menghormati Nabi. Dan tentu akidah kita tidak akan berubah. Cinta kepada Nabi tidak akan berubah. Nabi menjadi Tuhan. Nah, jadi itu akidah namanya. Nah, maka orang yang bertawasul, bertabaruk, kita mintanya kepada Allah, menyertakan orang-orang yang memiliki wajah, yang memiliki kehormatan di hadapan Allah. Sebab Allah pun menyebut Nabi Isa, Nabi Musa memiliki wajihan kemuliaan di sisi Allah. Nah, kita bertabaruk dengan mereka, bertawasul dengan mereka. Jadi ini namanya bab wasilah. Nah, maka sebab itu nih kita berhati-hati jangan sampai ya Allah mengkafirkan, memusyrikan kepada orang yang bertawasul, kepada orang yang berziarah ke kubur. Makanya jangan sampai ini ada juga orang yang berlebih-lebihan begini. Ziarah ke makam wali anu.
kata kuncennya, kalau bawa tanah ini, dulu wali ini katanya ini tempat penyimpanan berasnya para wali. Kalau dibawa tanah ini, Jadi beras. nanti di rumah berasnya jadi banyak. Jangan berlebih-lebihan begitu. Kita berziarah ke wali itu mendoakan mereka, sekaligus mohon kepada Allah dengan kemuliaan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya berwasilah yang benar. Berwasilah tanpa ada